Istana Pulau Es, Jilid 8 Bagian 1. Tiba-tiba, Panglima Besar Kerajaan Yuchen yang bertubuh tinggi besar, bercambang bauk, matanya tajam, dan sikapnya gagah sekali, berpakaian perang yang megah mewah, mengangkat tangan ke atas. Ia memberi hormat dengan berlutut sebelah kaki ke arah Kaisar. Suaranya terdengar garang dan kering. Perkenankan hamba menghaturkan selamat kepada Kaisar, yang ternyata memiliki banyak menteri dan jenderal yang pandai serta setia. Kalau tidak demikian, hamba rasa kegembiraan malam ini takkan kita rasakan bersama, akibat perbuatan seorang menteri Sung yang tidak patut terhadap kerajaan Yuchen. Hamba sebagai utusan Sri Baginda di Yuchen, sama sekali tidak menyalahkan kerajaan Sung. Karena hamba tahu, bahwa yang menjadi biang keladi hanyalah seorang menteri yang bersikap lancang, seolah-olah lebih berkuasa daripada kaisarnya sendiri. Semua yang hadir menahan napas. Mereka menghentikan percakapan dan makan, menanti dengan jantung berdebar karena utusan itu menyinggung hal yang gawat. Semua orang mengerti, siapa yang dimaksudkan oleh Panglima Besar Yuchen itu. Menteri Kam dan Hu Teksan saling pandang sejenak, akan tetapi keduanya masih bersikap tenang-tenang saja. Kaisar sendiri mengerutkan keningnya mendengar ucapan itu. Tak senang hatinya, dan untuk menjawab, lidahnya terasa berat. Tiba-tiba, Jenderal Sumakiat sudah membuka mulut dan berkata, Tai Chiangkun dari Yuchen benar-benar seorang yang jujur dan berhati polos. Setelah Tai Chiangkun tidak menyinggung atau menyalahkan Kaisar, sebaiknya menunjuk secara jujur, menteri mana yang dimaksudkan, agar tidak membikin hati para menteri di sini menjadi tidak enak. Hahaha, Suma Guansue pun menyukai sikap jujur seperti kami. Bagus sekali, yang kami maksudkan adalah Menteri Kam Leong, yang telah melakukan perbuatan tidak patut sekali. Mengirim muridnya, dan menyelundupkannya menjadi panglima kerajaan kami untuk melakukan pekerjaan mata-mata. Bukankah perbuatan itu amat busuk? Untung Sri Baginda Kerajaan Sung amat bijaksana. Kalau tidak, bukankah perbuatan licik Menteri Kam itu cukup berbahaya untuk mencetuskan perang? Kembali, keadaan di ruangan itu sunyi sekali. Hati semua orang makin bimbang dan tegang. Sri Baginda sendiri, yang tentu saja menyetujui penyelundupan Hu Chiangkun ke Yuchen, kini hanya dapat memandang kepada Menteri Kam Leong. Sebelum ada yang menjawab, tiba-tiba tampak seorang panglima bertubuh jangkung memasuki ruangan itu, dan terdengar suaranya nyaring. Rombongan utusan Yuchen ini datang membawa perdamaian, ataukah mencari pertentangan? Menghina seorang menteri, berarti menghina kaisar dan kerajaan. Semua orang terkejut sekali melihat munculnya seorang panglima muda tinggi kurus yang tidak terkenal ini. Seorang pengawal Yuchen yang berdiri menjaga di belakang Sri Panglima Besar sudah menghadang ke depan. Ia melintangkan tombaknya, memandang Panglima tinggi kurus itu. Mau apa engkau? Panglima tinggi kurus itu membentak si pengawal Yuchen sambil melangkah maju mendekat. Pengawal itu mengira bahwa Panglima Sung ini akan menyerang majikannya. Maka, ia cepat menggerakkan tombaknya menodong. Tiba-tiba, kedua tangan Panglima yang kurus itu bergerak menyambar tombak. Semua orang memandang terbelalak ketika tiba-tiba, bagian perut Panglima kurus itu bergerak ke depan, seperti kaki tangan yang bertubi-tubi mengirim tendangan dan pukulan. Buk, pukulan-pukulan aneh yang keluar dari perut itu mengenai tubuh si pengawal yang sama sekali tidak menduga. Siapa akan menduga lawan memukul dengan perut yang bisa bergerak seperti kaki tangan itu? Biarpun pukulan-pukulan itu tidak keras, namun si pengawal terhuyung mundur saking kagetnya, dan tombaknya terlepas. Panglima Besar Yuchen dan guru negara marah sekali. Mereka sudah bangkit berdiri memandang panglima itu. Koksu, atau guru negara Yuchen yang berjenggot panjang berambut putih, berseru. Beginikah caranya menerima utusan kerajaan calon besan? Semua orang, termasuk kaisar sendiri, masih terlalu heran dan bingung menyaksikan munculnya panglima tinggi kurus yang aneh itu, sehingga mereka tak dapat menjawab. Kaisar sendiri mulai marah, dan sudah membuat gerakan memerintahkan pengawal menangkap panglima tinggi kurus itu, ketika Menteri Kam tiba-tiba meloncat dan menjatuhkan diri berlutut di depan Kaisar. Mohon Paduka Sudi mengampunkan hamba, dan mengizinkan hamba untuk menyelesaikan urusan ini agar perdamaian tetap dipertahankan. Kaisar mengangguk.
Cui Chiangkun dan Tai Jin dari Yuchen harap suka memaafkan. Karena dia ini hanyalah seorang anak kecil yang bertindak menurutkan perasaan, dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kerajaan. Mengenai urusan yang diajukan oleh Ti Chiangkun dari Yuchen tadi, biarlah saya akan memberi penjelasan. Menteri Kam Liong, apakah engkau hendak melindungi pula seorang panglima yang bersikap begitu lancang dan membikin malu kerajaan? Tiba-tiba Suma Kiat berkata marah. Pertanyaan yang tepat, Panglima Besar Yuchen berseru. Dan siapa mau menerima alasan bahwa dia ini masih seorang anak kecil? Alasan yang dicari-cari untuk menyelamatkan diri. Menteri Kam Liong dengan sikap tenang lalu bangkit dan menghampiri Panglima kurus yang masih berdiri tegak itu. Tangannya meraih dan mulutnya menegur, Maya, jangan kurang ajar. Hayo, cepat minta ampun kepada Hong Xiang. Panglima kurus itu mencoba menghindar, namun terlambat. Jubahnya telah direnggut robek oleh tangan Menteri Kam Liong yang kuat. Berbareng dengan robeknya jubah, tampaklah penglihatan yang aneh dan membuat semua orang menjadi geli. Kiranya, Panglima tinggi kurus itu adalah dua orang anak perempuan, yang seorang berdiri di atas pundak temannya. Pantas saja tadi dari perut Panglima itu keluar kaki tangan yang menyerang dari dalam jubah. Maya segera meloncat turun dari pundak Xiao Bwe. Tadi, sewaktu semua Panglima menonton tegang, dia dan Xiao Bwe diam-diam telah melakukan penyamaran mereka lagi. Tentu saja atas desakan Maya yang ingin menolong Menteri Kam. Sebagai seorang putri kerajaan Khitan, tentu saja Maya mengerti akan tata susila istana. Demikian pula Xiao Bwe, yang menjadi putri seorang panglima terkenal. Mereka berdua lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaisar dan dengan suara halus, mohon ampun. Kam Han Ki tak dapat menahan ketawanya. Dan untung bahwa pada saat itu, kaisar sendiri pun tertawa, disusul oleh para pembesar yang hadir di situ. Memang amat lucu setelah melihat bahwa yang berbuat lancang kurang ajar itu, ternyata hanyalah dua orang anak perempuan. Xiao Bwe, tanda seru petik 2, Hu Teksan menegur. Biarpun panglima ini hanya memanggil namanya, Xiao Bwe mengenal bahwa ayahnya amat marah. Ia menoleh ke arah ayahnya dengan muka pucat. Akan tetapi, Maya cepat berkata lantang, mohon Paman Hu, juga Sri Baginda dan semua orang tidak menyalahkan adik Xiao Bwe atau siapa saja. Karena semua ini, sayalah yang bertanggung jawab. Bukan main kagum rasa hati kaisar melihat sikap Maya. Bocah ini bukan anak sembarangan, pikirnya. Kepada Menteri Kam, kaisar bertanya, siapakah mereka ini? Ampunkan mereka, karena mereka itu adalah anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Hamba bersedia menerima hukumannya. Maya ini adalah anak keponakan hamba, sedangkan Hu Xiao Bwe adalah putri Hu Teksan. Kaisar mengangguk-angguk. Pantas, pikirnya, dia sudah tahu bahwa menterinya, Kam Liong, adalah seorang yang sakti, putra dari pendekar suling emas. Tidak aneh kalau kemenakannya sehebat bocah cantik itu. Dan gadis cilik yang seorang lagi memang pantas menjadi putri Panglima Hu Teksan, yang terkenal sebagai seorang panglima yang gagah perkasa dan setia. Berkepandaian tinggi, karena panglima itu adalah murid Menteri Kam Liong. Sambil tertawa kaisar berkata, dua orang bocah yang bersemangat, tabah, dan lucu sekali. Kami memaafkan kenakalan mereka. Hei, kalian terimalah ini. Kaisar menyambar 2 butir buah apel merah, dan menyambitkan 2 butir buah itu ke arah Xiao Bwe dan Maya. Bukan sambitan biasa, melainkan sambitan untuk menguji. Dengan cekatan sekali, Xiao Bwe dan Maya berhasil menangkap buah apel yang menyambar ke arah mereka. Kemudian mereka menghaturkan terima kasih. Bagus, mereka ini kelak akan menjadi pendekar-pendekar wanita yang hebat. Kaisar berkata, akan tetapi kalian sekarang harus pergi. Tidak boleh ada anak-anak kecil hadir dalam pertemuan yang penting ini. Bukan main gembiranya hati Menteri Kam Liong. Kiranya kaisar dapat mengampunkan sedemikian mudahnya. Maka, ia cepat memerintahkan Han Ki untuk mengantar kedua orang bocah itu pergi meninggalkan ruangan. Keadaan menjadi tenteram kembali setelah Maya dan Xiao Bwe pergi. Sungguh pun para panglima di ruangan luar masih terheran-heran, terutama sekali para pengawal yang tadi kena diakali oleh dua orang anak perempuan itu.
Biarpun pihak kaisar dan para pembesar Sung telah menjadi tenang dan lega, sebaliknya para utusan Yuchen merasa terhina dan mendapat malu. Betapapun juga, telah disaksikan semua orang betapa seorang pengawal Yuchen dengan mudah dapat dikalahkan oleh dua orang anak perempuan nakal. Juga Suma Qiat menjadi tidak senang. Maka, diam-diam ia memberi tanda kedipan mata kepada Panglima Besar Yuchen. Panglima ini maklum dan berkata dengan suara lantang, "Kami utusan kerajaan Yuchen merasa makin kagum menyaksikan kebijaksanaan kaisar yang besar. Dan kami bukanlah anak-anak kecil yang merasa tersinggung oleh perbuatan dua orang bocah. Akan tetapi, kami menjunjung tinggi janji yang keluar dari mulut seorang gagah. Tadi kami mendengar akan kesanggupan Menteri Kam Leong yang akan membereskan persoalan. Terus terang saja, kami seluruh pembesar Yuchen merasa penasaran, kalau mengingat betapa Menteri Kam telah mempermainkan kami, dengan mengirimkan muridnya sebagai penyelundup dan memata-matai kami." Kam Leong, dengan sikapnya yang masih tetap tenang, menjawab, "Tuduhan Tai Chiang Kun dari kerajaan Yuchen tidak dapat disangkal. Dan memanglah sesungguhnya saya mengaku, bahwa saya telah mengutus murid saya, Panglima Sung yang bernama Hu Teksan, untuk menyelundup ke Yuchen dan menjadi panglima di sana. Sambil mengawasi gerak-gerik dan mempelajari keadaan di Yuchen untuk mengenal kerajaan itu. Akan tetapi, bukankah hal ini sudah wajar dan lumrah, Chiang Kun? Setiap negara tentu akan mengirim penyelidik-penyelidik untuk mengetahui keadaan negara tetangga. Biarpun secara bersembunyi, saya tahu bahwa banyak pula penyelidik-penyelidik dari Yuchen yang menyelidiki dan bekerja sebagai mata-mata di kerajaan Sung. Muridku sedikit banyak berjasa bagi Yuchen, dan tidak menimbulkan kerugian. Hanya memang benar, dia menyelidiki keadaan Yuchen dan melaporkan kepada saya. Tanpa mengenal sedalam-dalamnya, bagaimana kami akan tahu tentang kerajaan lain terhadap kerajaan kami?" Sekianlah jawaban saya. Panglima Besar Yuchen tertawa. Kiranya Kam Taijin pandai bersilat lidah. Sejak dahulu semua orang tahu siapakah kerajaan Yuchen, dan bagaimana macamnya. Perlu apa mesti diselidiki dengan cara menyelundupkan seorang panglima? Keadaan di Yuchen sudah pasti, kerajaannya sudah ada dan pemerintahannya berjalan terus seperti ini. Perlu apa diselidiki lagi? Panglima Yuchen itu mengeluarkan sebuah bola besi sebesar kepalan tangan dan menyambung. "Bangsa kami terkenal sebagai bangsa besi yang sudah ada beratus tahun yang lalu, seperti senjata peluru besi ini. Apakah Kam Taijin juga akan menyelidiki bola besiku ini?" Sambil tertawa, Panglima Yuchen itu melontarkan bola besi ke atas. Dan, semua orang memandang kaget, heran, dan kagum melihat betapa bola besi itu berputaran cepat sekali. Menyambar ke kanan kiri seperti dikendalikan, kemudian menyambar ke arah Menteri Kam Leong. Keahlian mempergunakan bola besi sebagai senjata itu membuktikan betapa kuatnya tenaga sinkang Panglima Besar Yuchen ini. Semua ahli yang hadir di situ menjadi khawatir akan keselamatan Menteri Kam Leong. Hanya Hu Teksan seorang yang memandang dengan wajah tidak berubah, karena Panglima gagah ini yakin bahwa permainan sinkang seperti itu hanya merupakan permainan kanak-kanak bagi gurunya. Memang demikianlah, Menteri Kam Leong bersikap tenang. Tangan kanannya sudah tampak memegang sebuah kipas. Sekali ia menggerakkan kipasnya dan mengebut, bola besi itu berputaran di atas kepalanya. Dekat dengan kipas yang dikebut-kebutkan seperti seekor kupu-kupu mendekati bunga. Seolah-olah ada daya tarik yang keluar dari gerakan kipas itu, yang membuat bola besi ikut terputar-putar. Sambil mempermainkan kipasnya menguasai bola besi, Kam Leong berkata, "Tai Chiang Kun, bola besi ini memang sebuah bola besi. Akan tetapi siapakah yang tahu akan keadaan dalamnya tanpa memeriksanya lebih dulu? Apakah dalamnya kosong, ataukah berisi, serupa ataukah lain dengan keadaan luarnya?" Saya kira Chiang Kun sendiri tak dapat menjawab tepat, bukan? Memang sukar menjawab tepat tanpa melihat dalamnya. Marilah kita bersama melihat, apa isi bola besi ini sesungguhnya. Setelah berkata demikian, kipas di tangan kanan Menteri Kam itu bergerak cepat sekali, menyambar 3 kali ke arah bola besi. Terdengar suara keras 3 kali dan bola besi itu telah terbabat malang melintang 3 kali sehingga terpotong menjadi 8. Seperti sebuah jeruk dipotong-potong pisau tajam. Kini,
8 potong besi itu diterima tangan kiri Menteri Kam Leong, yang dengan tenang lalu meletakkan potongan-potongan bola besi itu di atas meja, depan Panglima Besar dari Yu Chen. Ah, ternyata isinya padat dan tetap besi. Sama seperti di luarnya, cocok sekali dengan keadaan kerajaan Yu Chen, bukan? Akan tetapi, baru diketahui setelah diselidiki dalamnya, seperti yang telah kami lakukan dengan mengirimkan murid kami ke Yu Chen. Wajah Panglima Yu Chen menjadi merah sekali, matanya terbelalak. Juga wajah Jenderal Suma Qiat menjadi pucat. Yang diperlihatkan oleh Menteri Kam tadi adalah kesaktian yang amat luar biasa. Tenaga sinkang yang hebat, dan keampuhan kipas pusaka yang keramat. Koksu negara Yu Chen maklum akan hal ini. Maka dia lalu berkata, hebat sekali kepandaian Kam Taijin. Dan keterangannya cukup jelas. Menurut pendapat saya, tidak perlu memperpanjang urusan kecil itu, selagi urusan besar masih belum dibicarakan selesai. Ucapan ini melegakan hati setiap orang. Perundingan untuk menentukan hari pertemuan pengantin dilanjutkan, sambil diseling makan minum dan hiburan tari nyanyi oleh seniwati-seniwati istana. Berkat sikap Menteri Kam yang bijaksana, pesta menyambut utusan Yu Chen itu berlangsung dengan tenteram dan lancar. Menteri Kam sendiri kelihatan lega. Akan tetapi di dalam hatinya, dia merasa amat khawatir. Karena dia telah mendengar dari Han Qi akan hubungan pemuda itu dengan Sung Hongkui, dan ia dapat menduga betapa hancur perasaan hati adik sepupunya itu. Kalau ia pikir-pikir dan kenangkan segala peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Menteri Kam merasa berduka sekali. Kerajaan Khitan hancur, adik tirinya tewas, dan kini Kam Han Qi kembali mengalami nasib buruk, kekasihnya direbut orang. Kalau teringat akan itu semua, hati Menteri Kam menjadi dingin. Semangatnya mengendur dan timbul keinginannya untuk mengajak muridnya sekeluarga, Han Qi, dan Maya, pergi saja mengundurkan diri menjauhi keramaian kota raja. Bahkan sebaliknya, menyusul ayahnya, Suling Emas, yang bertapa dengan ibu tirinya, bekas Ratu Yalina. Makin menyesal lagi kalau ia memandang kepada Suma Qiat yang kini nampak makan minum dengan gembira melayani para tamu. Suma Qiat itu sebenarnya masih merupakan keluarga dekat dengannya. Tidak hanya keluarga karena terikat hubungan antara ayahnya, Suling Emas, dan ibu Suma Qiat yaitu Kam Sian Eng yang menjadi adik Suling Emas. Juga dari pihak ibunya dan ayah Suma Qiat terdapat hubungan dekat, yaitu kakak beradik. Ibunya, Suma Cheng, adalah adik kandung Suma Boan, ayah Suma Qiat. Dia dan Suma Qiat adalah keluarga dekat. Namun Suma Qiat selalu membencinya dan selalu memusuhinya, sungguh pun tidak berani berterang. Susyoku, atau paman kakek guru, apakah perbuatan kami tadi akan menimbulkan bencana? Ketika diantar oleh Han Qi dalam perjalanan pulang bersama Maya, Xiao Bwei bertanya kepada pemuda itu. Kau benar-benar terlalu sekali, Xiao Bwei. Masa Han Qi yang masih muda, patut menjadi kakek kita, kau sebut Susyoku? Benar-benar terlalu menyakitkan hati sebutan itu. Maya mencela. Abis bagaimana? Xiao Bwei membantah. Memang dia itu paman guru ayahku. Tentu saja aku menyebutnya Susyoku. Atau Susyokong. Wah, tidak patut. Tidak patut. Jangan mau disebut kakek, Han Qi. Maya berkata lagi. Mau tidak mau Han Qi tersenyum. Kalian berdua ini seperti langit dengan bumi. Jauh bedanya akan tetapi sama anehnya. Maya terhitung masih keponakanku, menyebutku dengan nama begitu saja seperti kepada seorang kawan. Sebaliknya, Xiao Bwei terlalu memegang peraturan sehingga aku disebut kakek guru. Kalau benar kalian menganggap aku sebagai kakak, biarlah kalian menyebut kakak saja. Bagus kalau begitu, aku menyebutmu Han Qi Koko, Maya berseru girang. Koko, engkau kelihatan begini berduka. Apakah kesalahan aku dan Enci Maya tadi terlalu hebat sehingga engkau khawatir kalau ayahku dan Menteri Kam akan tertimpa bencana akibat perbuatan kami? Xiao Bwei mengulang pertanyaannya. Kini ia menyebut Koko atau kakak. Han Qi menggeleng kepalanya. Kurasa tidak. Kakakku, Menteri Kam, bukanlah seorang yang dapat dicelakakan begitu saja oleh lawan. Aku tidak khawatir. Akan tetapi, mengapa wajahmu begini muram? Engkau kelihatan berduka sekali. Tidak benarkah dugaanku, Enci Maya?
Maya mengangguk. Memang hatinya hancur lebur, patah berkeping-keping dan luka parah bermandi darah. Siapa yang tidak tahu? Hanki memandang Maya, alisnya berkerut dan ia membentak, engkau tahu apa? Maya tersenyum. Tahu apa? Tahu akan rahasia hatimu yang remuk karena setangkai kembang itu akan dipetik orang lain. Hanki terkejut sekali, menghentikan langkahnya dan menghardik. Maya, dari mana kau tahu? Xiao Bwe juga memandang dengan mata terbelalak, masih belum mengerti betul apa yang diartikan oleh Maya, dan mengapa Hanki kelihatan kaget dan marah. Dari mana aku tahu tidak menjadi soal penting, jawab Maya, yang tidak mau berterus terang karena dia mendengar tentang hal itu dari percakapan antara ayah bunda Xiao Bwe yang ia dengar dari luar jendela kamar. Yang penting adalah sikapmu menghadapi urusan ini. Kenapa kau begini bodoh? Menghadapi peristiwa ini dengan berduka dan meremas hancur perasaan hati sendiri tanpa mencari jalan keluar yang menguntungkan? Mengapa kau begini lemah, Koko? Hanki terbelalak. Bodoh, lemah, apa? Apa maksudmu, Maya? Jangan kau kurang ajar dan mempermainkan aku. Siapa mempermainkan siapa? Engkau adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi, Koko. Sungguh pun aku belum yakin benar akan hal itu. Kalau engkau memiliki kepandaian, apa sukarnya bagimu untuk pergi mengunjungi kekasihmu itu? Dan kalau benar dia itu mencintaimu seperti yang kuduga, tentu dia akan lebih suka ikut minggat bersamamu daripada menerima nasib menjadi permainan Raja Yuchen yang liar. Hanki memandang Maya dengan mata terbelalak, terheran-heran. Akan tetapi harus ia akui, bahwa nasihat Maya itu cocok benar dengan isi hatinya. Sudahlah, jangan bicara lagi urusan itu. Mari kuantar pulang cepat-cepat karena aku masih mempunyai banyak urusan lain. Maya bertolak pinggang. Koko, engkau memang orang yang kurang penerima. Kalau engkau setuju dengan omonganku, mengapa pakai pura-pura segala? Kau langsung pergilah menemui kekasihmu sebelum terlambat. Adapun kami berdua, kami bukanlah anak-anak kecil yang tidak bisa pulang sendiri. Tadi pun kami pergi berdua, masa untuk pulang harus kau temani? Pergilah, kami dapat pulang sendiri. Benar tidak, adik Xiao Bwe? Xiao Bwe mengangguk. Hanki menarik napas panjang. Baiklah, kalian pulang berdua. Akan tetapi harus langsung pulang dan jangan berkeliaran lagi. Xiao Bwe, jangan engkau selalu menuruti permintaan Maya. Bocah ini memang liar. Setelah berkata demikian, Hanki cepat-cepat meloncat pergi, tidak memberi kesempatan kepada Maya untuk membalas makiannya. Awas dia kalau bertemu lagi denganku. Maya membanting-banting kaki dengan gemas. Dia hebat sekali, ya Enci Maya? Xiao Bwe berkata lirih memandang ke arah lenyapnya bayangan Hanki. Hebat apanya, manusia sombong itu? Maya mendengus marah. Mari kita pergi, Xiao Bwe. Malam telah larut dan sunyi sekali di sepanjang jalan. Semua rumah telah menutup daun pintu, dan sebagian besar penghuni kota raja sudah tidur nyenyak. Ketika mereka tiba di jembatan Ayam Putih yang panjang, menyeberangi sungai yang menghubungkan kota raja dengan saluran besar ke selatan, mereka melihat seorang laki-laki tua di tengah jembatan yang sunyi. Maya dan Xiao Bwe adalah anak yang tabah sekali. Akan tetapi, ketika mereka melihat dan mengenal kakek yang menghadang itu, mereka menjadi terkejut juga. Kakek itu adalah kakek berambut putih berjenggot panjang yang hadir di istana. Yaitu, Koksu negara kerajaan Yuchen. Maya menggandeng tangan Xiao Bwe dan berjalan terus tanpa memandang, seolah-olah dia tidak mengenal kakek itu. Akan tetapi kakek itu tertawa dan berkata, anak-anak setan, kalian hendak kemana? Hayo, ikut bersama kami. Maya sudah menaruh curiga bahwa tentu kakek itu tidak mengandung niat baik. Maka, begitu kakek itu melangkah datang, ia sudah membalikkan tubuh dan mengirim pukulan ke arah lambungnya. Xiao Bwe juga memiliki reaksi yang cepat sekali. Karena tanpa berunding lebih dulu, dia sudah dapat cepat menyusul gerakan Maya, mengirim pukulan ke arah perut kakek itu. Buk, buk, kakek itu sama sekali tidak mengelak dan membiarkan dua orang anak perempuan itu memukulnya. Maya dan Xiao Bwe berseru kaget karena lambung dan perut yang mereka pukul itu seperti bola karet yang membuat pukulan mereka membalik. Sebelum mereka dapat mengelak,
kakek itu telah mencengkeram pundak mereka, membuat mereka menjadi lemas. Kemudian, Koksu dari Yuchen itu sambil tertawa melemparkan tubuh Maya dan Xiao Bwei melalui langkan, atau pagar pembatas jembatan. Melemparkannya ke sungai, Maya dan Xiao Bwei terkejut setengah mati. Tubuh mereka tak dapat digerakkan dan kini melayang menuju ke sungai yang amat dalam. Akan tetapi tiba-tiba, tubuh mereka disambar tangan yang kuat. Kiranya, di bawah jembatan telah menanti dua orang laki-laki di atas perahu. Mereka inilah yang menyambar tubuh Maya dan Xiao Bwei. Bawa mereka pergi sekarang juga, terdengar Koksu Yuchen berteriak dari atas jembatan kepada dua orang itu. Dia merupakan hadiah sumbanganku untuk Koa Bengcu yang berulang tahun. Hahaha, Maya dan Xiao Bwei yang tadinya merasa girang karena mengira bahwa mereka tertolong menjadi makin marah. Karena kini mereka tahu bahwa dua orang di perahu ini adalah pembantu-pembantu Koksu itu. Malam gelap, perahu itu pun gelap dan mereka tidak dapat melihat muka dua orang laki-laki itu. Perahu digerakkan meluncur ke selatan. Maya dan Xiao Bwei dibelenggu kaki tangannya, sehingga setelah mereka terbebas dari totokan, mereka tetap saja tidak mampu bergerak. Hanya rebah miring di atas perahu dengan hati penuh kemarahan. Setelah malam berganti pagi, barulah kedua orang anak perempuan itu dapat melihat wajah dua orang laki-laki yang menawan mereka. Maya memperhatikan wajah kedua orang itu, dan menurut penglihatannya dua orang itu bukanlah orang jahat. Maka timbullah harapannya, paman yang baik. Kalian adalah orang baik-baik, melihat wajah, pakaian, dan sikap kalian. Mengapa kalian mau membantu Koksu jahat yang menangkap kami, dua orang anak perempuan yang tidak berdosa? Dua orang laki-laki itu berusia kurang lebih 40 tahun. Bersikap gagah, dan golok besar tergantung di punggung mereka. Mendengar ucapan Maya, mereka saling pandang. Kemudian seorang di antara mereka yang mempunyai tahi lalat di pipi kanan, berkata, kami hanyalah pelaksana-pelaksana tugas yang dibebankan kepada kami. Kami tidak tahu siapa kalian dan mengapa kalian ditawan, akan tetapi kami harus menaati perintah atasan. Maya belum cukup dewasa, akan tetapi dia memiliki kecerdikan luar biasa dan ia dapat menangkap rasa tidak senang dan sungkan di balik ucapan laki-laki bertahi lalat itu. Maka ia menjadi makin berani dan berkata, kiranya paman berdua juga menjadi anak buah Yuchen? Ia berhenti sebentar, lalu mengirim serangan halus dengan kata-kata, heran sekali. Bukankah paman berdua ini orang-orang Han? Mengapa kini membantu kerajaan asing? Kau anak kecil tahu apa? Tiba-tiba orang kedua yang mukanya kuning membentak. Ucapan ini sama benar dengan ucapan Hanki yang pernah menjengkelkan hati Maya. Akan tetapi, sekali ini ia menangkap rasa sakit hati di balik kata-kata itu. Rasa hati yang tersinggung, dan yang menyatakan betapa tepatnya ucapannya tadi. Biarpun aku anak kecil, akan tetapi aku tahu betapa seorang gagah selalu mengutamakan kegagahan. Membela negara, dan menentang yang lalim, Maya melanjutkan. Si tahi lalat kini berkata, kulihat engkau bukan anak sembarangan. Ketahuilah bahwa kami berdua telah dibikin sakit hati oleh perbuatan anak buah Jenderal Suma Kiat, sehingga keluarga kami terbasmi habis. Karena itu, apa perlunya kami mengabdi pemerintah Sung? Pula, kami menjadi anak buah dari Koksu negara Yuchen yang memiliki ilmu kesaktian tinggi. Sehingga tidaklah memalukan di dunia Kangou, karena kami mengabdi kepada seorang tokoh besar yang jarang ada bandingannya. Biarpun tubuhnya masih terbelenggu dan ia rebah miring, Maya mengangguk-angguk dan berkata mengejek. Bicara tentang kesaktian dan kegagahan ya. Buktinya, Koksu itu pengecut, hanya berani melawan dua orang anak perempuan. Dan sukar bagiku untuk mengatakan kalian ini orang gagah macam apa. Menawan dua orang anak perempuan kecil masih perlu membelenggu seperti ini. Apakah kalau kami tidak dibelenggu, kalian takut kalau kami akan membunuh kalian? Maya memang pandai sekali bicara dan amat cerdik. Kata-katanya lebih runcing daripada pedang, dan lebih tajam daripada golok. Secara tepat menusuk perasaan dan kegagahan dua orang laki-laki itu. Bocah, engkau benar-benar bermulut lancang, bentak yang bermuka kuning. Aku tentu tidak berani bicara kalau tidak ada kenyataannya. Coba, kalau berani membebaskan belenggu kami,
barulah aku percaya bahwa kalian tidak takut kepada kami. Si tahi lalat segera mencabut goloknya yang berkelebat 4 kali. Dan semua belenggu pada kaki tangan Maya serta Xiao Bwe menjadi putus. Nah, apakah kalian sekarang hendak menyerang kami? Tanyanya menyeringai. Maya dan Xiao Bwe bangun, duduk, dan menggosok-gosok pergelangan kaki tangan yang terasa nyeri. Terima kasih, kata Maya. Kami tidak akan menyerang karena tak mungkin kami dapat menang. Kami pun tidak suka membelenggu kalian 2 orang anak perempuan. Akan tetapi, disiplin di pasukan kami keras sekali. Kalau sampai kami tidak berhasil mengantar kalian sampai di tempat yang ditentukan, tentu kami berdua harus menebus dengan nyawa kami. Itulah sebabnya kami membelenggu kalian, tidak ada maksud lain. Maya mengangguk-angguk. Sekarang aku percaya bahwa kalian adalah orang-orang gagah yang terdesak oleh keadaan dan nasib buruk, seperti yang kami alami sekarang ini. Paman yang baik, kami akan kau bawa kemanakah?